Bab 936 Kehancuran. Zhao Feng, apakah dimensi kuno ini tidak menekan Anda dengan cara apapun? Zhou Suer sudah sangat curiga, dan setelah pertempuran ini, dia menjadi lebih yakin. Dia telah merasakan niat jiwa Zhao Feng kembali di paviliun jamu suci, dan dia merasa bahwa itu hampir sama persis sekarang. Itu memang menekan saya sampai tingkat tertentu, jawab Zhao Feng. Tidak peduli apa, dimensi makam kekaisaran masih merupakan dimensi kuat yang tertinggal dari zaman kuno. Meskipun Zhao Feng telah menyatu dengan beberapa aura kuno, itu tidak seperti dia tinggal di alam mimpi kuno. Dia baru saja mendapatkan perlawanan terhadapnya. Zhao Feng mampu menggunakan sekitar setengah dari keseluruhan kekuatan pertempurannya di makam kekaisaran. Di sisi lain, orang-orang yang baru saja tiba hanya bisa menggunakan 1/20 dari kekuatan tempur penuh mereka. Setiap orang membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan tempat ini sebelum mereka bisa menggunakan lebih banyak kekuatan tempur mereka. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin cepat mereka beradaptasi. Oleh karena itu, untuk jangka waktu tertentu, Zhao Feng pada dasarnya tidak terkalahkan di makam kekaisaran. Kami telah sampai di Dark Sky Inheritance. Zhao Feng dan Zhou Suer berhenti. Ada pintu masuk bawah tanah tidak jauh dari mereka, dan ada tanda-tanda orang sudah lama masuk. Pemeliharaan drakonik di udara jauh lebih tebal, dan kekuatan isap naga giok menuju pemeliharaan drakonik menjadi lebih kuat. Dark Sky Inheritance, warisan ini telah ditemukan sejak lama, dan meskipun itu hanya warisan tingkat rendah, tidak ada yang pernah berhasil menaklukkannya. Zhao Feng dan Zhou Suer langsung masuk, dan Zhou Suer sekarang bisa berjalan di tanah dengan benar. Buah-buahan dan aura kuno yang terpancar dari ular berbintik-bintik hijau memungkinkan Zhou Suer dengan cepat beradaptasi dengan tekanan sampai tingkat tertentu. Begitu keduanya berjalan di bawah tanah, Zhao Feng tahu bahwa segala sesuatu di sekitar mereka adalah dimensi di antara kenyataan dan ilusi. Mereka telah memasuki dunia kecil Tuan Suci sebelum mereka mati. Segala sesuatu di depan mereka kadang-kadang menjadi cerah, lalu redup di lain waktu. Zhao Feng dan Zhou Suer telah tiba di dimensi abu-abu. Ada 4 patung besar di dimensi tersebut, dan semuanya tiba-tiba membuka mata mereka saat gelombang aura tingkat kaisar menyebar. Aku harus menghadapi 4 kaisar sejak awal, dan tanah tampaknya memiliki susunan yang dalam di atasnya. Mata kiri Zhao Feng mengamati tempat itu. Keempat kaisar ini memang akan sedikit merepotkan bagi para ahli yang baru saja tiba yang hanya bisa menggunakan 1/20 kekuatan mereka. Tidak heran ada lebih banyak warisan yang tak terkalahkan di dekat tepi makam kekaisaran. Tidak hanya warisan di pusat yang lebih tinggi peringkatnya, dan dengan demikian lebih langka, tapi para peserta hanya akan mulai bergerak menuju pusat ketika mereka telah beradaptasi dengan dimensi dan benar-benar dapat menggunakan kekuatan tempur mereka. Zhao Feng, warisan ini agak sulit. Apakah kamu yakin bisa melewatinya? Zhou Suer agak bingung. Dia tidak benar-benar tahu kekuatan sejati Zhao Feng. Lulus, saya tidak terlalu percaya diri, Zhao Feng berkata dengan jujur, dan Zhou Suer menganggukkan kepalanya. Memang agak sulit untuk satu orang, tetapi jika dia membantu, mereka mungkin bisa berhasil. Namun, apa yang dikatakan Zhao Feng selanjutnya membuatnya linglung sekali lagi. Tapi aku punya kepercayaan diri untuk menghancurkannya. Semangat bersinar di mata Zhao Feng. Ledakan, ledakan, ledakan. Keempat patung itu bergemuruh dan menyebabkan tanah bergetar. Suara mendesing. Zhao Feng terbang ke udara. Saatnya menguji dunia kecilku. Zhao Feng tersenyum saat dia mengedarkan niatnya, dan gelombang kekuatan yang menakutkan memenuhi udara, menyebabkannya menjadi kacau. Dimensi gelap yang terbentuk dari angin dan petir yang merusak muncul di udara. Kita harus tahu bahwa dunia kecil seorang dewa suci bukanlah dimensi yang sebenarnya, jadi jika dunia kecil lain muncul di dalamnya, itu akan menjadi pertempuran memperebutkan wilayah antara kedua sisi. Ledakan, ledakan, udara mulai berderak saat tanah hancur. Dunia kecil Zhao Feng diciptakan di alam mimpi kuno, jadi pada tingkat tertentu, dapat dikatakan bahwa itu dibuat dari alam mimpi kuno. Dengan kata lain, hampir sepenuhnya tidak terpengaruh oleh makam kekaisaran. Zhao Feng mengedarkan tubuh petir suci dan menuangkan yuan sejati dari petir angin dalam dimensi inti kristal ke dunia kecil. Kedua dunia kecil mulai bentrok satu sama lain. Pukulan mendominasi petir suci, Zhao Feng terbang ke udara dan mengirim beberapa kepalan tangan emas menuju dunia kecil warisan. Dengan kekuatan gabungan tinju Zhao Feng dan dunia kecil, retakan raksasa muncul di udara dan mulai meluas.
Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia kecil abu-abu langsung hancur, dan kekuatan suci yang kuat menciptakan badai saat menyapu bawah tanah. Namun, dunia kecil Zhao Feng segera bergabung dengan udara dan mengendalikan hukum dan niat, memblokir semua kerusakan di luar dunia kecilnya. Kekuatannya tidak terlalu buruk. Zhao Feng sangat puas. Dunia kecil Dewa Suci Langit Kegelapan sudah terlalu lama berada di sini, jadi fondasinya lemah. Juga tidak ada yang mengendalikannya, jadi itu seperti benda mati. Itu jauh lebih stabil daripada dunia kecil Dewa Suci yang normal, tapi masih lemah. Zhou Suer sangat terkejut saat dia berdiri di dunia kecil Zhao Feng. Angin bertiup, dan kilat melanda langit dan bumi. Tanah dipenuhi dengan kayu hitam saat busur petir melintas. Ini adalah dunia kecil Zhao Feng? Karena niat Zhao Feng, dia tidak terpengaruh oleh dunia kecil. Tetapi Zhou Suer bisa merasakan betapa menakutkannya dunia kecil Zhao Feng. Ini bukanlah dunia kecil yang seharusnya dimiliki kaisar normal. Warisan di atas langit gelap. Yang mulia Pangeran ke-11, kita hampir mencapai warisan langit gelap. Seorang tetua berjubah abu-abu dipenuhi dengan kegembiraan. Bagus, aku akan mengandalkanmu. Pangeran ke-11 meningkatkan kecepatannya. Yang mulia, jangan khawatir. Seorang senior dari Heaven Luo Clan telah berada di sana dalam percobaan sebelumnya, dan kami telah menghabiskan banyak waktu untuk mempelajarinya. Saya 80% yakin bahwa saya akan bisa menyelesaikannya. Orang tua berbaju abu-abu merasa bangga. Ada juga ahli kuasa Secret Lord dengan mereka. Kekuatan keseluruhan Pangeran ke-11 berada di peringkat kedua dari terakhir, dan dia tidak berniat menjadi putra mahkota. Yang dia ingin lakukan hanyalah mengikuti anggotanya berkeliling dan mencari keberuntungan. Pangeran ke-11, kita di sini. Tetua berjubah abu-abu itu dipenuhi dengan kegembiraan. Warisan langit gelap masih di sini dan belum terpecahkan. Ledakan, ledakan, bam. Tanah meletus, dan badai kekuatan suci mulai memancarkan aura menakutkan. Gelombang petir yang menakutkan kemudian berkedip setelah itu. Aura yang menakutkan. Lari, orang tua berbaju abu-abu berteriak. Dunia kecil dari Dewa Langit Kegelapan Suci telah dihancurkan. Pasti ada seorang Dewa Suci di bawah sana. Lord Kuasa Sekret yang mengikuti Pangeran ke-11 tercengang, dan dia segera membawa Pangeran ke-11 dan lari. Seseorang harus mengetahui bahwa kelompok manapun yang memiliki Secret Lord sejati kemungkinan besar berasal dari salah satu dari 5 pangeran teratas, dan seseorang juga harus tahu bahwa bahkan para penguasa suci akan dibatasi dalam dimensi ini. Jika seorang Dewa Suci masih bisa melepaskan kekuatan seperti itu di dimensi ini dan menghancurkan dunia kecil, seberapa kuat mereka? Pada saat ini, di dalam istana Kekaisaran Gan Agung, tablet batu yang dipenuhi dengan simbol dan tanda aneh yang melayang di udara memancarkan gelombang unik. Di sekitar tablet batu ada 10 layar putih besar. Di tengah setiap layar adalah seorang pangeran. Pangeran keempat telah menemukan warisan tingkat tinggi, seorang ahli di awan berseru. Menurut gambar di layar, warisan itu berasal dari seseorang yang setidaknya berada di tahap akhir alam cahaya mistik. Bagus, orang berjubah hitam itu tidak bersama Chener, dan Chener telah pergi ke warisan yang aku suruh. Seorang pria kuat di aula Pangeran ke-13 memiliki senyum tipis. Pangeran ke-6 sedang berlarian secara membabi buta dan telah bertemu dengan sekelompok binatang buas. Banyak ahli tertawa di dalam hati mereka. Persidangan untuk menjadi putra mahkota telah ada sejak awal dinasti Agung Gan Lord, dan memiliki sejarah ratusan juta tahun. Persidangan untuk menjadi putra mahkota dikendalikan oleh Aula Kekaisaran Agung, dan tampaknya, anggota eselon atas Aula Kekaisaran Agung dapat memengaruhi apa yang terjadi di makam kekaisaran dari dunia luar. Segel putra mahkota palsu telah dimodifikasi oleh para kekaisaran sehingga mereka dapat terhubung ke dunia luar. Karena itu, apa yang terjadi dalam jarak tertentu dari segel putra mahkota palsu dapat dilihat di dunia luar, tetapi gambarnya sedikit kabur. Memiliki kemampuan ini melindungi para pangeran sampai tingkat tertentu, dan itu memungkinkan pasukan dan keluarga menunggu di luar untuk melihat apa yang terjadi di makam kekaisaran. Pangeran ke-11 juga telah menemukan warisan. Seseorang berseru, dan semua orang melihat ke atas. Namun, warisan di layar Pangeran ke-11 tiba-tiba meledak, dan badai melanda langit dan bumi, membuat gambarnya semakin kabur. Pangeran ke-11 dan 2 anggota lainnya segera mulai berlari. Para ahli yang menyaksikan di sekitar aula besar langsung menarik napas dalam-dalam. Kekuatan apa? Tuan suci mana yang berhasil menghancurkan dunia kecil warisan?
Petik 2. Mungkinkah sumber energi dunia kecil itu habis? Tidak, jelas ada dua kekuatan berbeda di sana. Saya melihat petir. Petik 2. Betapa biadabnya, mereka baru saja menghancurkan tes di dunia kecil untuk mengambil warisan dan pemeliharaan drakonik. Petik 2. Ini pasti Dewa Suci 10.000 petir dari Sky Suspension Palace. Semua orang berseru. Karena layar, semua orang memahami makam kekaisaran sampai tingkat tertentu. Tekanan dari dimensi itu sangat kuat, jadi mereka yang baru saja masuk akan sangat ditekan. Namun ahli misterius ini masih berhasil menghancurkan dunia kecil warisan Dewa Suci. Sayangnya, Pangeran ke-11 melarikan diri dengan tergesa-gesa dan tidak melihat siapa itu. Setelah Little World of Secret Lord Dark Sky dihancurkan, sebuah makam muncul di depan Zhao Feng dan Zhou Suer. Dragon Jades di tubuh Zhao Feng dan Zhou Suer langsung mulai menyedot pemeliharaan drakonik di dekatnya. Pada saat yang sama, Zhao Feng mulai mengumpulkan benda-benda yang ditinggalkan Dewa Langit Kegelapan. Kekayaan dari seorang Dewa Suci Kekaisaran memang berbeda. Kesadaran Zhao Feng memasuki cincin interspesial Dewa Langit Kegelapan dan mulai tersenyum. Ada bunga unik dari zaman kuno? Petik 2. Joy muncul di wajah Zhao Feng. Meskipun ini adalah dimensi kuno, sebagian besar rumput dan pepohonan di sini sama dengan dunia luar. Lebih dari 100 juta tahun, karena semua pangeran menemukan segalanya, semua tumbuhan langka menjadi semakin langka dan biasanya hanya ada di beberapa tempat terlarang. Ayo pergi ke warisan berikutnya, kata Zhao Feng setelah mengumpulkan semuanya. Zhou Suer berhenti sejenak. Dia merasa bahwa semua yang baru saja dia alami sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. Tidak ada bahaya atau kesulitan. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun, Zhao Feng bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Setelah kembali ke permukaan, Zhao Feng tiba-tiba melompat ke pohon, dan mata kirinya memancarkan kekuatan jiwa. Seekor binatang terbang di langit baru saja diperbudak oleh Zhao Feng. Bab 937 Paket Binatang. Setelah kembali ke permukaan, keduanya mulai menuju warisan berikutnya. Saat ini, Zhao Feng hanya menuju warisan dari para Dewa Suci tahap awal. Menghancurkan dunia kecil akan memungkinkan mereka mengumpulkan takdir drakonik, sumber daya, dan harta jauh lebih mudah daripada benar-benar menjalani ujian. Zhao Feng sekarang telah menghancurkan 3 warisan Dewa Suci tahap awal. Naga giok Zhou Suer berkilau dengan cahaya hangat, dan garis bentuk naga bisa dilihat. Ini berarti bahwa pemeliharaan drakonik di dalamnya sangat berlimpah. Dalam periode waktu ini, Zhao Feng juga telah merampok 3 grup lagi, dan dia bahkan tidak memberi mereka waktu untuk menggunakan RID Dragon Jades mereka. Zhao Feng telah sepenuhnya menekan mereka semua dan mengambil semuanya dari mereka. Ini berarti Zhao Feng sekarang memiliki 7 Dragon Jades. Mulai sekarang akan jauh lebih sulit, kata Zhao Feng sambil menghela napas. 2 hari telah berlalu di makam kekaisaran, dan sebagian besar orang yang masuk sudah terbiasa dengan tekanan dimensi sekarang dan dapat menggunakan sebagian besar kekuatan pertempuran mereka. Akan sulit bagi Zhao Feng untuk langsung menekan mereka sekarang. Selama ada sedikit waktu, mereka bisa menggunakan RID Dragon Jades mereka untuk melarikan diri, dan tidak ada yang bisa didapat dari menyinggung mereka jika dia tidak bisa mengambil barang-barang mereka. Zhao Feng mengedarkan tubuh petir suci dan menghancurkan warisan lain dengan bantuan dunia kecil petir angin. Udara di dekatnya menjadi gelap saat petir mendengung dan menciptakan badai yang meniup segalanya. Ayo pergi ke tengah. Mata kiri Zhao Feng menatap ke kejauhan dan bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Sumber daya dari para penguasa suci tahap awal tidak dapat memuaskan Zhao Feng lagi, dan hanya ada beberapa item yang berguna baginya. Tentu, ujungnya terlalu membosankan. Zhou Suer setuju dengannya, yang membuat Zhao Feng tidak bisa berkata-kata. Yang dia lakukan selama ini hanyalah duduk di atas ular raksasa itu tanpa melakukan apapun, jadi tentu saja dia akan merasa bosan. Semakin dekat mereka ke pusat makam kekaisaran, semakin berbahaya jadinya. Warisan hampir semuanya diciptakan oleh para dewa suci tahap awal atau bahkan pemimpin suci tahap akhir, dan Zhao Feng harus benar-benar menjalani tes sekarang. Selain itu, binatang di sini telah menyentuh pemeliharaan yang lebih drakonik dan menjadi ancaman sekarang. Beberapa tempat ditandai sebagai daerah terlarang dan memiliki angka kematian yang tinggi. Target kami adalah Imperial Sky Inheritance. Ini adalah warisan yang diciptakan oleh Dewa Suci tahap akhir dan ditemukan oleh seorang pangeran dalam percobaan terakhir, tapi dia tidak berhasil melewatinya.
Petik 2. Zhao Feng memeriksa petanya. Meskipun warisan ini baru ditemukan dalam percobaan sebelumnya dan tidak terkalahkan, bukan berarti itu sulit. Beberapa warisan ditemukan selusin percobaan yang lalu dan tidak ditaklukkan karena berbagai alasan. Duo ini memulai perjalanan mereka setelah mereka mencapai kesepakatan. Mereka akan membutuhkan kira-kira 5 hari untuk mencapai warisan langit kekaisaran, dan Zhou Suer bertanggung jawab untuk memetik tumbuhan. Tumbuhan normal dalam dimensi kuno beberapa kali lebih efektif daripada tumbuhan di dunia luar, dan jika mereka dapat menemukan tumbuhan yang punah di dunia luar, mereka akan sangat berharga. Selain tumbuhan langka, mereka juga bertemu dengan binatang buas. Beberapa binatang raja bahkan menolak untuk pergi meskipun Zhao Feng mengungkapkan aura kaisarnya. Sekelompok serigala angin, kenapa kamu datang ke sini? Ekspresi Zhou Suer berubah saat dia memanggil. Sangat mungkin bagi mereka untuk menghindari kawanan serigala angin ini jika mereka mau. Old Ying telah menandai tempat mana yang memiliki paket Wind Wolf. Kebanyakan dari mereka adalah raja tahap awal, dan salah satunya adalah Raja Serigala. Di bawah kepemimpinan Raja Serigala, kekuatan pertempuran paket serigala angin bahkan lebih menakutkan. Apa yang harus ditakuti? Saya seorang penjinak binatang, kata Zhao Feng. Begitu mereka mendekati kawanan serigala angin yang tak terhitung jumlahnya mengepung mereka. Zhao Feng langsung mengedarkan tubuh petir suci dan melepaskan kekuatan agung kaisar dan kilatnya. Formasi serigala langsung rusak, dan serigala yang berada di bawah alam Dewa Void berlutut di tanah dan mundur dengan tubuh gemetar. Pada saat ini, lolongan yang menggetarkan hati muncul. Seruan serigala ini seperti obat bagi serigala angin lainnya ketika mereka mendengarnya. Serigala angin mengungkapkan cahaya yang kejam dan dingin di mata mereka dan berhenti mundur. Mereka mulai berkumpul perlahan, dan mereka sepenuhnya memblokir kekuatan agung Kaisar Zhao Feng. Jika Zhao Feng mengungkapkan kekurangan apapun, mereka akan segera menyerangnya. Pada saat yang sama, hembusan angin bertiup, dan serigala hitam setinggi lebih dari selusin meter muncul di depan Zhao Feng. Ada lampu merah berkedip di matanya, dan cakar putih keperakannya sangat tajam saat mereka menikam ke arah Zhao Feng dengan kecepatan yang orang lain tidak akan bisa bereaksi. Lonjakan energi mental, lonjakan seperti kristal ungu dingin keluar dari mata kiri Zhao Feng dan menembus jiwa Raja Serigala. Raja Serigala berteriak kesakitan. Lonjakan energi mental telah disempurnakan, dan sekarang berisi maksud mata petir kesengsaraan dewa yang abadi dan abadi. Raja Serigala kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh ke samping, tetapi segera berdiri kembali dan menatap tajam ke arah Zhao Feng dengan marah dan keengganan. Zhao Feng bergumam. Semua serangan jiwanya sekarang berisi kerusakan petir kesengsaraan dewa, tetapi Raja Serigala ini dapat berdiri kembali bahkan setelah ditusuk oleh lonjakan energi mentalnya. Seperti yang diharapkan, binatang buas di sini tidak dapat diukur dengan standar normal. Zhao Feng juga merasa bahwa niat Raja Serigala ini sangat kuat dan halus, atau dia tidak akan bisa mengendalikan kawanan serigala yang begitu besar. Dia pasti bisa menggunakan binatang seperti itu, dan itu akan menjadi aset yang hebat. Tidak heran setiap pangeran memiliki tempat khusus untuk para penjinak binatang di tim mereka. Namun, bahkan Grandmaster Beast Tamer akan kesulitan menjinakkan monster di sini. Raja Serigala tiba-tiba melolong ke langit, dan serigala angin di dekatnya berubah menjadi sosok hitam yang menyerbu tanpa ragu-ragu. HMPH, Zhao Feng mencibir dingin saat dia menyebarkan Little World of Wind Lightning dan menggabungkannya ke udara. Langit menjadi gelap saat angin dan kilat saling terkait satu sama lain. Kecepatan dan kekuatan semua serigala angin di dunia kecil Zhao Feng menurun. Mereka yang berada dalam jarak tertentu dari Zhao Feng akan terkena kekuatan angin petir. Wind Lightning Eye Flame. Zhao Feng memadatkan kekuatan garis keturunannya dan melepaskan gelombang api. Eye Flame ungu tua setengah transparan dengan kekuatan Destructive God Tribulation Lightning bersiul di udara dan meledak di kepala Wolf King. Raja Serigala jatuh sekali lagi. The Wind Lightning Eye Flame mempengaruhi dimensi fisik dan jiwa dan memiliki efek terbakar. Kekuatannya sangat mengerikan, terutama ketika digunakan bersama dengan petir kesengsaraan dewa. Segel hati gelap. Sementara Raja Serigala sedang berjuang, Zhao Feng mengedarkan maksud matanya dan perlahan-lahan menanamkan segel hati gelap ke dalam jiwa Raja Serigala. Zhao Feng mengambil kembali Little World of Wind Lightning miliknya. Pada saat ini, Raja Serigala berdiri dengan patuh di samping Zhao Feng, dan serigala angin menghentikan serangan mereka.
Mengontrol Raja Serigala sama dengan mengendalikan semua serigala angin. Zhao Feng mengambil Dragon Jade, dan semua pemeliharaan drakonik di dalam tubuh Wolf King memasuki Dragon Jade. Pada saat yang sama, pemeliharaan drakonik dari setiap Wind Wolf perlahan berkumpul ke arahnya juga. Binatang buas di sini juga memiliki pemeliharaan drakonik, tetapi karena ada begitu banyak dan mereka semua sangat ganas, kebanyakan orang tidak akan mencoba mengumpulkan pemeliharaan drakonik dengan berburu binatang buas. Mereka biasanya hanya fokus pada warisan. Namun, Zhao Feng tidak benar-benar membutuhkan waktu atau tenaga. Selama dia memperbudak Raja Serigala, dia bisa mendapatkan pemeliharaan drakonik dari setiap serigala angin, dan jumlah total dari pemeliharaan drakonik dari kelompok itu dekat dengan pemeliharaan drakonik dari warisan Dewa Suci tahap awal. Pada saat yang sama, Zhao Feng baru saja memperoleh lebih banyak kekuatan tempur. Raja Serigala adalah kaisar alam dewa kekosongan dan dapat mengancam kaisar yang tak tertandingi dengan kawanan serigala. Zhao Feng melambaikan tangan kirinya, dan semua serigala angin memasuki dunia tata ruang berkabut. Zhou Suer menyaksikan seluruh proses dengan kaget. Dia akhirnya menyaksikan kemampuan menjinakkan binatang Zhao Feng. Grandmaster Beast Tamer muda dan keterampilan seperti itu membuat satu klik di lidah mereka. Bahkan Grandmaster Beast Tamer paling terkenal di dinasti Lord tidak akan mampu menjinakkan Raja Serigala setingkat kaisar dengan mudah. Binatang buas dalam dimensi kuno ini ganas dan mematikan. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan binatang buas biasa. Zhou Suer tersenyum. Zhao Feng, saya ingin mengganti kuda, suara lembut Zhou Su tiba-tiba terdengar. Zhao Feng memandang Zhou Suer dan memanggil Raja Serigala. Raja Serigala sangat tidak mau, tapi akhirnya membiarkan Zhou Suer menungganginya. Zhao Feng merasa ini lebih baik. Ini tidak seperti mereka bisa berpura-pura lemah, karena itu hanya akan membuat orang lebih curiga pada mereka. Selama 5 hari ke depan, Zhao Feng menuju ke berbagai gerombolan binatang terdekat sambil menghindari pembudidaya lain. Hasilnya bagus. Zhao Feng berhasil memperbudak 2 kelompok binatang lagi, sekelompok ular es berwajah merah dan sekelompok kalajengking racun hitam. Selama dia memperbudak para pemimpin binatang buas, Zhao Feng akan dapat mengendalikan seluruh kelompok binatang dan mendapatkan semua pemeliharaan drakonik mereka. Namun, tidak setiap kelompok binatang itu sama. Ketika ahli terkuat dari kelompok tertentu kalah, semua binatang yang tersisa melarikan diri, dan Zhao Feng menyerah begitu saja pada mereka. Terlepas dari 2 kelompok binatang itu, Zhao Feng juga memperbudak 2 binatang yang kuat. Zhou Suer menyaksikan semua ini dan sekarang sudah mati rasa. Dia mulai berpikir tentang apa yang akan terjadi jika seseorang menyinggung Zhao Feng. Imperial Sky Inheritance. Keduanya berhenti dan memandangi istana yang megah. Istana yang megah ini adalah dunia kecil. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng melihat dunia kecil berbentuk bangunan. Dia bisa mendengar orang berbicara dan berkelahi di dalamnya. Ini berarti sudah banyak orang di sini. Teknik Dewa Suci pada tahap akhir alam cahaya mistik memang berbeda. Zhao Feng tersenyum tipis. Keduanya baru saja akan masuk ketika mereka mendengar suara di belakang mereka. Zhao Feng berbalik dan melihat 2 laki-laki berambut ungu dan laki-laki berotot berpakaian hitam perlahan berjalan mendekat. Kedua laki-laki berambut ungu itu memiliki mata yang penuh dengan bintang-bintang ungu yang redup, hampir seolah-olah bisa memikat siapapun. Mereka memeriksa Zhao Feng dengan cermat. Orang yang memanggil nama Zhao Feng adalah salah satu pria berambut ungu, dan rambut ungunya dipotong pendek. Kamu boleh pergi, Imperial Sky Inheritance adalah milik kita. Petik 2. Laki-laki berambut ungu lainnya memiliki rambut yang sedikit lebih panjang, dan dia menunjukkan senyuman lucu saat cahaya melintas melalui mata ungunya. Laki-laki berambut ungu dengan rambut pendek memandang Wolf King yang diduduki Zhou Suer dengan penuh minat. Laki-laki berotot berjalan perlahan di belakang mereka berdua, dan auranya yang kuat membuat rambut hitam Raja Serigala berdiri di ujung, dan secara naluriah mundur. Laki-laki berotot itu melirik Zhao Feng dan Zhou Suer sebelum berjalan lurus ke arah Imperial Sky Inheritance. Dia benar-benar mengabaikan mereka. Bab 938 membuka jalan. Zhao Feng ingat semua anggota yang hadir selama pertarungan memperebutkan posisi. 2 orang parubaya berambut ungu adalah jenius dari keluarga Ji dari generasi yang lebih tua, sedangkan laki-laki berotot dengan pakaian hitam adalah penguasa suci dari keluarga Chao.
Tak satu pun dari ketiganya harus mempertahankan posisi mereka. Tunggu aku di sini. Jika ada bahaya, gunakan saja RID Dragon Jade, Zhao Feng memerintahkan sambil melihat ketiganya perlahan menuju ke Imperial Sky Inheritance. Kamu benar-benar akan pergi? Zhou Suer khawatir. Baru saja memikirkan tentang apa yang akan terjadi jika seseorang menyinggung Zhao Feng, tetapi dia mulai menyesalinya. Keluarga Chao dan keluarga Ji adalah anggota dari 8 keluarga besar, dan mereka mendukung pangeran ke-8 peringkat ke-4. Laki-laki berambut ungu dengan rambut pendek adalah Grandmaster Beast Tamer yang terkenal, Ji Bai, sedangkan laki-laki berotot dengan pakaian hitam adalah Chao Zhang, juga dikenal sebagai Secret Lord 100 Refined. Rupanya, dia telah membudidayakan dan menyempurnakan teknik 100 puncak kelas bumi secara maksimal, dan dia adalah keajaiban tak tertandingi dari generasi tua keluarga Chao. Kelompok mereka memiliki Grandmaster Beast Tamer dengan garis keturunan Purple Star Ice yang kuat, dan mereka juga memiliki kekuatan pertempuran yang menakutkan dari Secret Lord 100 Refined. Sementara Zhao Feng mungkin luar biasa dalam setiap aspek dan dengan mudah melampaui kaisar yang tak tertandingi, dia jelas bukan tandingan untuk kombinasi seperti itu. Zhou Suer mulai menyesal memilih menjadi tabib. Zhao Feng memberikan jawaban sederhana dan tidak memberikan penjelasan. Melihat Zhao Feng bertindak sangat tenang, Zhou Suer berpikir bahwa dia mungkin meremehkannya. Di dalam warisan, Ji Bai tertawa dingin. Ji Dengtian, bocah nakal itu datang sendiri. Itu bagus. Aku akan mengalahkannya dengan mata bintang unguku. Petik 2. Ji Dengtian memiliki ekspresi bangga dan mata dingin. Keluarga Ji awalnya bergabung dengan Pangeran ke-9, tetapi setelah Dewa Bintang Setan Suci mengetahui bahwa Zhao Feng adalah anggota tim Pangeran ke-9, mereka segera pergi dan bergabung dengan faksi Pangeran ke-8. Alasan dia melakukan ini adalah karena teknik garis keturunan mata Anda tidak cocok untuk Zhao Feng, jadi Anda pasti tidak akan bisa mendapatkan tempat itu. Murid-murid yang lebih muda dari keluarga Ji menghabiskan sepanjang hari berbicara tentang teknik garis keturunan misterius Zhao Feng. Aku akan membiarkan bocah itu belajar betapa menakutkannya mata bintang ungu dan bahwa keluarga Ji adalah keluarga dengan garis keturunan mata terkuat. Sejak Ji Dengtian mulai berkultivasi, dia tidak pernah kalah melawan garis keturunan di luar keluarga Ji. Dia tidak akan pernah mengakui bahwa teknik garis keturunannya tidak cocok untuk King Junior tahap akhir. Hehe, ku dengar Zhao Feng bergabung dengan persidangan putra mahkota dengan posisi penjinak binatang. Semangat melintas di mata Ji Bai. Berhenti berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna. Dia hanya seorang junior tingkat raja. Secret Lord 100 Refined, yang berada di depan, mencibir dengan dingin. Dewa Suci 100 halus, Anda mungkin tidak tahu tentang ini, tetapi Zhao Feng memiliki kupu-kupu suci ulat sutra. Ji Bai tersenyum jahat. Oh, langkah kaki Secret Lord 100 Refined berhenti, dan alisnya berkerut. Jelas bahwa bahkan para penguasa suci tidak mampu menahan godaan dari kupu-kupu suci ulat sutra. Tapi dia seharusnya tidak menggunakan arah Dragon Jade-nya, jadi jika kita mengambil tindakan tergesa-gesa, itu akan merusak kesempatan kita, lanjut Ji Bai. Suara mereka memudar, jelas sekali bahwa mereka sekarang sedang berbicara dengan indera ilahi mereka. Sementara bentuk warisan langit kekaisaran adalah sebuah istana, setelah mereka masuk, ada jalan lama yang lebar. Jalan setapak tua yang lebar ini tertutup pasir, dan itu sangat panjang. Tidak ada yang bisa melihat kemana itu berakhir atau kemana tujuannya. Di kedalaman jalur ini, 6 ahli bertarung melawan monster batu pasir berbentuk manusia yang tak terhitung jumlahnya. Ada lebih banyak monster batu pasir di depan mereka dalam gerombolan yang tidak pernah berakhir. Sui Yuan, aku tidak bisa melakukannya lagi. Siapa yang tahu seberapa jauh jalan ini berjalan? Seorang kaisar pendek yang telah menghabiskan banyak yuan sejati berbicara dengan nada rendah. Memang tidak cukup hanya dengan 2 kelompok. Sui Yuan memandangi anggota kelompok Pangeran ke-12. Situasi mereka tidak jauh lebih baik. Mereka telah bertarung dengan monster batu pasir ini sejak mereka memasuki warisan langit kekaisaran, dan sementara monster ini hanya memiliki kekuatan raja setengah langkah, kekuatan semua orang saat ini ditekan di dimensi kuno ini. Jalan di sini sangat sulit. Mereka telah membunuh setidaknya 6 atau 700 monster batu pasir, tapi jalan di depan mereka masih gelap gulita. Mereka hanya bisa melihat monster batu pasir yang tak terhitung jumlahnya. Grup lain telah tiba, seseorang berseru. Mereka adalah anggota kelompok Pangeran ke-8. Keluarga Chao dan Ji,
Itu dewa suci ratusan dimurnikan dari keluarga Cao. Tahan, kelompok dari keluarga Cao dan Ji akan datang. Kami pasti bisa menerobos sekarang. Sui Yuan menyemangati kaisar pendek di sebelahnya saat kegembiraan bersinar di matanya. Dengan bantuan seorang dewa suci, mereka akan dapat dengan mudah membunuh monster-monster ini. Secret Lord Hundred Refinite seperti meteor hitam saat dia memanggil badai dan menabrak beberapa lusin monster batu pasir. Tekanan dari seorang dewa suci dilepaskan dan tersapu ke seluruh tempat seperti tornado. Ledakan, ledakan, ledakan. Monster batu pasir yang tak terhitung jumlahnya berteriak saat tubuh mereka hancur dan berubah menjadi pasir. Kalian semua, tinggalkan Imperial Sky Inheritance. Secret Lord Hundred Refinite berbalik dan melihat ke 6 orang itu. Suaranya dingin dan kuat. Aura tertinggi dari seorang dewa suci membuat 6 kaisar tidak dapat berdiri atau bernapas dengan benar. Jika kamu tetap di sini, kami mungkin tidak sengaja membunuhmu. Ji Bai perlahan berjalan, dan tawanya yang jahat bergema di sepanjang jalan. Dia melambaikan tangannya, dan ular hijau tua yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka memiliki baju besi bersisik yang berkilau dengan cahaya dingin. Kamu, Sui Yuan dipenuhi dengan amarah. Mereka telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mencapai tempat ini. Tak satu pun dari mereka bersedia meninggalkan Imperial Sky Inheritance begitu saja, tetapi mereka semua sangat lelah dari pertempuran. Bahkan jika berada dalam kekuatan penuh mereka, keenam ini tidak akan cocok untuk keluarga Cao dan Ji. Perbedaan antara kelompok mereka dan kelompok dari 5 pangeran teratas terlalu besar. Ayo pergi. Sui Yuan mendengus dengan dingin dan pergi bersama 2 anggota kelompoknya. Kelompok lain hanya bisa menyerah juga. Ada banyak warisan di makam kekaisaran, dan mereka memiliki banyak peluang di tempat lain. Sui Yuan, warisan mana yang akan kita ambil selanjutnya? Seorang tetua berjubah putih bertanya dengan senyum tipis. Meskipun kedua kelompok ini tidak berada di belakang pangeran yang sama, mereka telah mencapai tempat ini bersama, dan mereka merasakan ikatan tertentu setelah diusir bersama oleh kelompok pangeran ke-8. Mari kita pergi ke warisan yang lebih kecil. Kami tidak akan mendapatkan bagian apapun dari warisan yang besar. Sui Yuan menghela nafas. Mereka merasa tidak berdaya melawan anggota 5 pangeran teratas. Fondasi dan kekuatan 8 keluarga besar bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan bintang 3 yang normal. Ada seseorang di depan kita, kata seseorang dengan heran. Seorang pemuda dengan rambut emas dan mata emas perlahan berjalan. Serahkan 2 Dragon Jades dan aku akan membiarkan kalian pergi. Zhao Feng mengungkapkan senyuman saat dia berdiri di tengah jalan mereka seperti bandit. Keenamnya sedikit linglung saat mereka mengenali Zhao Feng, dan mereka memastikan bahwa telinga mereka berfungsi dengan baik. Semuanya tahu sedikit tentang Zhao Feng. Penjinak binatang di tim Pangeran ke-9 tampaknya memiliki hewan peliharaan spiritual dengan garis keturunan dari 10.000 ras kuno, tetapi penjinak binatang Void God Realm tahap akhir yang merampok 6 kaisar akan membuat banyak orang tertawa sampai mati. Zhao Feng, serahkan Cloud Silkworm Sein Butterfly atau segera gunakan RID Dragon Jade Anda dan pergi. Mata Sui Yuan dingin saat dia berjalan ke depan. Setelah diusir oleh para ahli dari keluarga Cao dan Ji, dia dipenuhi dengan amarah dan tidak punya tempat untuk melepaskannya, tetapi seorang junior yang bodoh tiba-tiba datang. Mendengar itu, 5 orang lainnya mengungkapkan senyuman lucu saat mereka berjalan juga. Sepertinya kau tidak akan memberiku Dragon Jades. Mata emas Zhao Feng mengamati keenamnya, dan hati mereka bergetar. Mata sepertinya bisa melihat semuanya. Alis Sui Yuan berkerut. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia frustrasi pada saat yang sama. Zhao Feng, kamu sedang mendekati kematian? Seorang kaisar dengan temperamen pendek mengutuk dan akan menyerang. HMPH, tubuh petir suci. Zhao Feng melangkah maju, dan tubuhnya menjadi lebih tinggi. Cahaya biru keemasan terpancar dari tubuhnya saat dia tampak berubah menjadi miniatur raksasa emas. Pada saat yang sama, penghalang petir mengembun di sekitar permukaan tubuhnya. Kilat menyambar dan angin menderu-deru. Telapak tangan kaisar mendarat di penghalang petir Zhao Feng, tetapi serangannya benar-benar dibubarkan. Pada saat yang sama, kekuatan memukul mundur yang kuat dan petir yang tak terhitung jumlahnya mendorongnya mundur selusin meter dan membuatnya batuk seteguk darah. Dia jatuh ke tanah dan menatap Zhao Feng dengan ketakutan. Di bawah tekanan tubuh petir suci Zhao Feng, 5 lainnya merasa seolah-olah mereka telah dipukul oleh palu, dan darah mereka mulai mendidih.
Sensasi mati rasa menjalari tubuh mereka. Sungguh tubuh yang kuat. Dia berhasil mengabaikan serangan seorang kaisar dan bahkan melakukan serangan balik. Petik 2. Momentum dan aura ini dekat dengan Dewa Suci? Bagaimana ini mungkin? Dia hanya seorang raja tahap akhir. Bagaimana dia bisa melepaskan kekuatan pertempuran seperti itu saat dia ditekan oleh dimensi kuno? Petik 2. Semua orang kaget dan bingung. Perasaan yang diberikan Zhao Feng kepada mereka sama persis dengan Secret Lord 100 Refined. Mereka merasa tidak berdaya dan hanya bisa melakukan apa yang dia katakan. Sui Yuan benar-benar terkejut saat dia melihat Zhao Feng yang tenang. Dalam informasi yang dia terima, dikatakan bahwa pertahanan fisik Zhao Feng sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka akan sekuat ini. Selain itu, ada desas-desus bahwa Zhao Feng berspesialisasi dalam teknik garis keturunan mata jiwa, dan dia pasti memiliki hewan peliharaan spiritual yang berspesialisasi dalam bertarung untuknya juga jika dia bisa memasuki tempat ini dengan posisi penjinak binatang. Kami bersedia menyerahkan 1 naga giok, kata Sui Yuan dengan gigi terkatup. 1 naga giok bukanlah masalah besar bagi mereka. Pangeran yang mereka dukung tidak berniat menjadi putra mahkota, jadi tidak ada gunanya mengumpulkan Dragon Providence. Lebih baik memberikan 1 batu giok karena akan sia-sia bagi seluruh kelompok mereka untuk menggunakan teknik penyelamatan hidup mereka sekarang. Sui Yuan mengambil Dragon Jade dari anggota lain dan menyerahkannya kepada Zhao Feng. Penatua berpakaian putih berjalan ke kaisar yang dikirim Zhao Feng terbang, mengambil naga jade darinya, dan memberikannya kepada Zhao Feng. Zhao Feng mengambil Dragon Jades, lalu menuju ke depan tanpa mengganggu mereka. Saya hanya bisa memeras mereka sekarang. Zhao Feng menghela napas. Semua orang mulai terbiasa dengan tempat ini. 6 kaisar barusan bisa menggunakan 30% dari kekuatan pertempuran penuh mereka. Jalan dalam warisan ini sangat panjang. Aku akan membiarkan mereka membukakan jalan untukku. Sebuah cahaya emas melintas di mata kiri Zhao Feng saat dia melihat ke kejauhan dan terus berjalan ke depan dengan kecepatan santai. Di kedalaman jalur lama, Secret Lord 100 Refined seperti tornado hitam yang merobek setiap monster batu pasir kemanapun dia pergi. Pukulan kekuatan langit yang berkobar, langkah tanpa bayangan sutra langit, ledakan, ledakan, ledakan. Ketiganya maju dengan sangat cepat dan hanya meninggalkan jejak pasir kuning di belakang. Akankah bocah itu datang? Ji Dengtian berhenti dan berbalik. Dia datang, tapi dia mengikuti dengan kecepatan yang sangat lambat. Dari kelihatannya, dia ingin kita membuka jalan untuknya sementara dia tidak melakukan apa-apa, kata Ji Bai dengan senyum jahat setelah merasakan sekeliling dengan hati-hati. Hehe, selama dia datang, dia bisa mengambil apapun yang dia mau, jika dia punya kemampuan untuk itu. Ji Dengtian tertawa dingin. Bab 939 Serangan Kilat Cepat. Ying Tua, kita sudah menaklukkan 2 warisan sekarang. Pangeran ke-9 sedikit bersemangat. Segel putra mahkota semu di tangannya memancarkan cahaya putih dan emas, dan ada garis samar naga di atasnya. Mereka belum pernah bertemu dengan kelompok binatang atau pembudidaya lain dalam prosesnya. Dengan bantuan informasi dan analisis Ying Tua, mereka dapat menaklukkan warisan dengan sangat mudah. Jing Kai menyaksikan penampilan Old Ying dan benar-benar mengaguminya. Jing Kai merasa, jika dia sedikit lebih kuat, kecepatan mereka akan lebih cepat, jadi dia terus menggunakan pemeliharaan drakoniknya untuk meningkatkan kekuatannya di waktu luang mereka. Saya ingin tahu bagaimana kabar kedua kelompok lainnya? Jing Kai sedikit khawatir. Bagaimanapun, kelompoknya memiliki Ying Tua, yang merupakan senior yang berpengalaman dan kuat yang mengetahui banyak informasi, tetapi yang lainnya tidak. Kelompok Shen Jizi bahkan mungkin mendapatkan lebih banyak, kata Old Ying. Mereka yang mengolah Dao of Destiny tidak bisa diremehkan, dan Shen Jizi juga tahu banyak tentang mekanisme. Su Qingling dan Si Yulei juga sangat cocok untuk menaklukkan warisan, dan kesempatan untuk bertemu orang lain dalam warisan tidak populer secara acak cukup rendah. Oleh karena itu, kelompok Shen Jizi haruslah yang paling aman. Di sisi lain, meskipun Ying Tua telah menerima beberapa informasi dan mendengar beberapa cerita tentang Zhao Feng dari Pangeran ke-9 dan percaya pada kemampuannya, dia masih tidak bisa melihat melalui Zhao Feng. Saya pikir Zhao Feng mungkin belum pergi ke warisan apapun dan kemungkinan besar pergi ke binatang yang jinak. Ini akan meningkatkan kekuatan bertarungnya, dan dia akan mendapatkan beberapa pemeliharaan drakonik pada saat yang sama, kata Jing Kai setelah berpikir sejenak.
Kelompok yang menurutnya paling buruk jelas adalah Zhao Feng dan Zhou Suer. Jika itu masalahnya, itu akan bagus karena sejumlah besar binatang akan berguna untuk tahap selanjutnya. Poin kuncinya adalah apakah Zhao Feng benar-benar akan melakukan itu atau tidak. Mereka telah mengganggunya dengan menyerahkan Zhou Suer kepadanya, yang tidak berguna pada tahap persidangan ini. Old Ying menunjukkan senyuman langka. Setidaknya untuk saat ini, tidak ada yang menggunakan fitur keamanan Dragon Jade. Ini adalah situasi terbaik yang bisa dia harapkan. Selama mereka melangkah dengan hati-hati, Pangeran ke-9 memiliki sedikit harapan. Di dalam Imperial Sky Inheritance, Zhao Feng dengan santai berjalan ke depan sambil memeriksa sekelilingnya dengan mata kirinya. Dunia kecil warisan ini jauh berbeda dari dunia kecil warisan Dewa Suci tahap awal. Semuanya di sini memberikan perasaan yang sangat realistis, dan Zhao Feng telah melakukan perjalanan beberapa mil ke dalamnya dan masih berada di dalam dunia kecil. Mungkin ada beberapa lusin atau bahkan beberapa ratus mil lagi di depannya. Ini berarti bahwa Dewa Langit Kekaisaran Suci telah menggabungkan beberapa hukum luar angkasa yang mendalam ke dunia kecilnya. Sayangnya, Zhao Feng tidak tahu apa-apa tentang hukum luar angkasa. Kecepatan mereka melambat. Mata kiri Zhao Feng melihat situasi 3 orang di depannya. Monster batu pasir berbentuk manusia lebih besar sekarang, dan mereka adalah raja tahap awal, bukan raja setengah langkah. Ada seseorang di sini. Ekspresi Zhao Feng berubah. Mata kirinya melihat 4 sosok di pintu masuk Imperial Sky Inheritance. Karena hukum dunia kecil, mata kiri Zhao Feng tidak dapat melihat siapa itu. Tetapi jika ada 4 orang dalam satu kelompok, mereka pasti pendukung pangeran yang memiliki banyak celah, salah satu 5 besar. Jika kelompok ini juga merupakan bagian dari tim pangeran ke-8, maka itu akan berakhir baginya. Kalau begitu, aku akan menghabisi 3 di depan. Zhao Feng memiliki tatapan yang tegas. Dia benar-benar menginginkan warisan dari Dewa Suci Alam Cahaya Mistik tahap akhir ini, dan dia seharusnya tidak jauh dari akhir. Sepasang sayap petir merah dengan lebar beberapa meter terbentuk di belakang punggung Zhao Feng dan langsung meningkatkan kecepatannya. Dia berubah menjadi bola lampu merah dan melesat ke depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pukulan kekuatan matahari terbakar. Jari kekaisaran yang merajalela. Dewa Suci 100 halus adalah kekuatan utama sementara Ji Dengtian dan Ji Bai mendukungnya. Ketiganya mendorong ke depan dengan sangat cepat, tetapi semakin jauh mereka, semakin kuat monster batu pasir ini. Setelah menghabiskan banyak energi, kemajuan mereka juga mulai melambat. Sepertinya kita meremehkan warisan ini, kata Ji Bai dengan alis berkerut. Dia telah kehilangan 10% dari hewan peliharaan spiritual yang dia persiapkan di dunia luar, dan sulit untuk menjinakkan binatang buas dari dimensi ini. Tanpa bantuan seorang ahli, tingkat keberhasilan penjinakan bahkan lebih rendah. Namun, jika mereka melakukan itu akan menyia-nyiakan waktu semua orang. Jadi kelompok Secret Lord Hundred Refinite mengarahkan pandangan mereka pada warisan. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Lagi pula, kami tidak mengkhususkan diri pada serangan fisik, kata Ji Dengtian tanpa daya. Dia yang paling tidak berguna di sini. Jika keduanya berspesialisasi dalam pertempuran fisik, maka mereka mungkin telah menaklukkan warisan ini. Untungnya, Secret Lord Hundred Refinite memiliki kekuatan pertempuran yang begitu besar, dia seperti tornado hitam yang menyebabkan pasir berserakan kemanapun dia lewat. Di belakang kita, Ji Bai merasakan sesuatu dan berbalik. Garis cahaya merah-merah terbang dengan kecepatan ekstrim. Zhao Feng, sangat cepat. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Ji Bai tersendat. Kecepatan Zhao Feng saat ini bahkan lebih cepat dari Dewa Suci 100 halus. Zhao Feng datang. Senior Cao Zhang, mari bertindak sesuai rencana, pesan Ji Dengtian. Zhao Feng, kamu. Ji Bai hendak menyambut Zhao Feng, tapi dia merasa ada sesuatu yang salah. Zhao Feng mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dia tidak melambat sama sekali. Gelombang Truyuan yang memancar darinya berarti dia akan menyerang. Apa yang sedang terjadi? Ji Bai berhenti sejenak. Zhao Feng akan menyerang mereka? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini sangat berbeda dari rencananya. Di mana Zhao Feng menemukan keberanian untuk menyerang mereka? Rencana awal mereka benar-benar gagal, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ji Bai secara naluriah bereaksi dan mengendalikan beberapa ular piton hijau giok untuk menyerang Zhao Feng. Zhao Feng, apa artinya ini? Ji Bai meraung. Hehe. Zhao Feng mengungkapkan senyum dingin.
Tubuh petir suci. Tubuh Zhao Feng tumbuh lebih tinggi, dan dia melepaskan busur petir emas dan biru saat dia berubah menjadi bola petir emas raksasa dan menyerang Ji Bai. Piton hijau giok di tanah benar-benar ditekan oleh tubuh petir suci Zhao Feng bahkan sebelum mereka bisa mendekat, dan mereka tidak bisa bergerak. Bagaimana ini mungkin? Wajah Ji Bai dipenuhi dengan keterkejutan. Dia telah menghabiskan banyak waktu dan uang untuk menemukan dan membeli ular piton hijau giok ini. Masing-masing dari mereka adalah binatang raja tahap akhir yang langka yang memiliki tubuh yang kuat, tetapi mereka bahkan tidak dapat mendekati Zhao Feng. Semua ini terjadi dalam 2 tarikan napas. Ji Bai dengan cepat membuka tas hewan peliharaan spiritual saat Zhao Feng mendekat. Sebuah monster gunung besar mendarat di tengah jalan dan benar-benar memblokir jalan antara Zhao Feng dan Ji Bai. Bagian dari tubuh monster gunung ini seperti kristal, itu jelas binatang yang bermutasi. Monster gunung itu menyatukan tangannya dan menyodorkannya ke arah Zhao Feng. Pukulan mendominasi petir suci, Zhao Feng melepaskan petir emas yang menghantam monster gunung itu seperti batang logam raksasa. Tangan monster gunung itu benar-benar dihancurkan oleh Zhao Feng. Zhao Feng sekali melawan membentuk pukulan dan mengarahkannya ke kepala monster gunung itu. Beberapa berkas cahaya membentuk kepalan tangan dan melesat ke atas. Pada saat yang sama, Zhao Feng mengedarkan tubuh petir suci dan berubah menjadi gelombang petir merah dan putih yang menerjang ke depan. Ji Bai berpikir bahwa monster gunung itu pasti bisa membunuh Zhao Feng, tetapi saat berikutnya, kepala monster gunung itu meledak, dan kilatan petir emas merah melesat ke arahnya. Tekanan fisik dan kilat yang kuat membuat wajah Ji Bai menjadi pucat bahkan sebelum petirnya tiba. Perasaan kematian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya langsung menyebar ke seluruh tubuh Ji Bai dan membuatnya kehilangan kemampuan untuk bergerak. "Junior, kamu terlalu sombong," suara dalam Secret Lord 100 Refined terdengar. Dewa Suci 100 halus akan mengikuti rencana Ji Bai dan mengabaikan Zhao Feng, tetapi Zhao Feng memutuskan untuk mendatangi mereka. Dia juga bingung dengan ini, lagi pula, mereka telah merencanakan cara mengambil kupu-kupu suci ulat sutra milik Zhao Feng, dan mereka tidak dapat memberi Zhao Feng kesempatan untuk menggunakan naga giok dan melarikan diri. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Ji Bai, dia harus menghentikannya. Secret Lord 100 Refined bergerak dengan cara yang unik dan menjadi seberkas cahaya hitam yang langsung tiba di sebelah Ji Bai. Pukulan kekuatan langit yang berkobar. Sebuah tinju berkobar dengan api hitam ditembakkan, dan itu berisi kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Perlindungan petir suci, penghalang kekuatan Wind Lightning dan Secret Lightning Body terbentuk di sekitar tubuh Zhao Feng. Deru angin dan dengung petir bisa terdengar. Ledakan, weng, tinju yang menyala menghantam tubuh Zhao Feng, tetapi terhalang oleh penghalang dan menyebabkan petir bergerak. Penghalang petir melepaskan kilatan cemerlang yang mendorong tinju yang berkobar ke samping. Zhao Feng memperkirakan bahwa Dewa Suci 100 halus saat ini dapat menggunakan 40% dari kekuatan penuhnya, jadi tubuh petir suci Zhao Feng dan teknik rahasia pertahanan lebih dari cukup untuk memblokir gerakan ini. "Apa, junior ini?" Ekspresi Secret Lord 100 Refined berubah. Zhao Feng telah mengembangkan teknik rahasia pertahanan yang kuat yang menggabungkan kekuatan fisik dan kilatnya bersama-sama, dan itu benar-benar berhasil memblokir serangannya. Bagaimana ini mungkin? Keterampilan seorang Dewa Suci telah diblokir oleh seorang junior di alam Dewa Void. Domain ilusi bintang ungu, mata Ji Dengtian, yang saat ini berada di belakang Ji Bai, berkedip dengan kabut ungu yang melamun, dan gelombang niat jiwa yang kuat melesat ke arah Zhao Feng. Dalam sekejap, dinding ungu tinggi mulai muncul di sekitar Zhao Feng, langit menjadi gelap, dan bulan ungu jahat melayang di udara saat kabut ungu mengelilingi daerah itu. Namun, mata Zhao Feng sepertinya melihat semuanya, dan dia hanya menyerbu ke dinding di depannya tanpa mengurangi kecepatan. Dinding ungu runtuh, dan sebuah bangunan besar muncul di hadapan Zhao Feng. Zhao Feng tersenyum tipis, Ji Dengtian pasti sudah gila mencoba memberikan ilusi padanya. Sementara orang lain mungkin hanya melihat benda ini sebagai bangunan, mata kiri Zhao Feng bisa melihat bahwa itu sebenarnya adalah Ji Bai. Zhao Feng menyerang dengan kilatan petir. Melihat senyum tipis Zhao Feng dan bagaimana dia masih menyerbu, Ji Bai langsung mulai mengedarkan yuan sejatinya. Arai yang mendalam di dalam Dragon Jade mulai berkembang. Lapisan pemeliharaan drakonik menutupi tubuh Ji Bai, dan dia menghilang dengan sekejap. "Apakah kamu ingin pergi sendiri, atau kamu ingin aku mengirimmu ke sana?"
Setelah melewatkan serangannya, Zhao Feng melayang di udara dan tersenyum tipis ke arah Ji Dengtian. Saat ini, Ji Dengtian masih shock. Dia tidak mengerti mengapa ilusinya sama sekali tidak berguna bagi Zhao Feng. Bagaimana mungkin, Zhao Feng benar-benar dalam ilusi, tetapi dia telah melihat semuanya. Zhao Feng, kamu membuatku marah. Saya pribadi akan mengirim Anda ke kuburan Anda. Secret Lord Hundred Refined memiliki ekspresi marah, dan niat membunuh muncul di matanya. Bab 940 tutup pertempuran. Zhao Feng, kamu membuatku marah. Saya pribadi akan mengirim Anda ke kuburan Anda. Secret Lord Hundred Refined memiliki ekspresi marah, dan niat membunuh muncul di matanya. Meskipun dia telah mencoba menghentikan Zhao Feng, Ji Bai masih harus menggunakan Dragon Jade untuk melarikan diri. Selanjutnya, lawannya hanyalah seorang junior yang masih berada di alam dewa kekosongan. Tidak ada dewa suci yang mampu menahan penghinaan semacam ini. Bahkan jika Zhao Feng menggunakan arai di Dragon Jade untuk melarikan diri pada titik ini, Secret Lord Hundred Refined akan mengejarnya sampai dia membunuh Zhao Feng untuk menghilangkan rasa malu. Saat ini, Ji Dengtian hampir pulih, dan dia mulai panik. Apakah Anda ingin pergi sendiri, atau Anda ingin saya mengirim Anda pergi secara pribadi? Kata-kata Zhao Feng berarti Ji Dengtian adalah target berikutnya. Meskipun dia tidak percaya Zhao Feng memiliki kemampuan itu, hatinya merasa tidak nyaman karena suatu alasan. Secret Lord Hundred Refined, bunuh dia. Secret Lord Hundred Refined bergerak dengan cara yang unik dan memancarkan tekanan dari seorang dewa suci, menghancurkan dinding di sekitar mereka. Jari kekaisaran yang merajalela, Ascension Kick, petik 2. Secret Lord Hundred Refined menggunakan dua teknik sekaligus, dan hantu kaki yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari kekuatan suci melintas di sekitar Zhao Feng dan membatasi kemampuannya untuk bergerak. Pada saat yang sama, jari raksasa yang terbuat dari cahaya kemasan melesat ke depan dengan aura yang merajalela. Pukulan mendominasi petir suci, Zhao Feng menggunakan sayap petir merah untuk melepaskan gelombang Yuan sejati dan mendorong dirinya ke atas. Dia mengacungkan tinjunya, dan tinju raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari petir emas bentrok dengan keras melawan serangan Dewa Suci 100 halus. Menggunakan kekuatan ini untuk mendorong dirinya mundur, Zhao Feng mengepakkan sayap petir merah dan menembak ke arah Ji Dengtian. Bagaimana mungkin, rasa takut akhirnya muncul di wajah Ji Dengtian. Kekuatan yang ditampilkan pukulan Zhao Feng sebanding dengan teknik Secret Lord Hundred Refined, dan Zhao Feng bahkan memiliki teknik terbang yang mendalam. Saya tidak bisa membiarkan dia mendekati saya. Purple Star Days, mata Ji Dengtian berkilau dengan warna ungu, dan sumber kekuatan garis keturunan jiwa yang besar melesat ke arah Zhao Feng. Sebagai seorang jenius tak tertandingi dari generasi sebelumnya keluarga Ji, dia jelas tahu lebih dari sekedar ilusi. Jika ilusi tidak berguna, maka dia hanya akan menggunakan sesuatu yang lain. Zhao Feng langsung merasakan sesuatu, pikirannya dan kendali atas tubuhnya berkurang. Perasaannya terhadap dunia luar juga turun, dan sayap petir merah kadang-kadang redup, karena Yuan sejatinya tidak bersirkulasi dengan baik. Teknik energi mental yang menciptakan kekacauan di jiwa dan indera. Zhao Feng terkejut. Teknik ini mirip dengan Eye of Ice Soul miliknya, tetapi arah yang diambilnya berbeda. Eye of Ice Soul membekukan jiwa lawan dan juga mempengaruhi dimensi fisik sampai tingkat tertentu, tapi itu membutuhkan garis keturunan dengan elemen ice. The Purple Star Days menciptakan kekacauan di jiwa lawan, dan itu adalah serangan yang lebih dalam dan terampil yang berfokus sepenuhnya pada jiwa. Setelah berkultivasi kembali, Zhao Feng telah menempatkan kepentingan yang lebih besar pada tubuh petir suci dan garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna. Kekuatan garis keturunan air es mulai turun terutama karena tekniknya tidak mampu mengejar kemajuan Zhao Feng lagi. Di sisi lain, Purple Star Days milik Ji Dengtian lebih cocok untuk Zhao Feng. Melihat kecepatan Zhao Feng terputus-putus sejenak, ekspresi sombong muncul di wajah Ji Dengtian. Bocah ini hanya sedikit tahan terhadap ilusi, tapi dia mungkin belum pernah melihat teknik ilusi yang dapat menyebabkan kekacauan di antara energi mental sebelumnya, ejek Ji Dengtian. Setelah Zhao Feng terkena tatapan bintang ungu, Dewa Suci 100 halus akan mampu menghabisinya dengan mudah. Namun, kilat tiba-tiba melintas di sekitar Zhao Feng. Simbol yang tak terhitung dari petir kesengsaraan dewa dalam jiwa ungu Zhao Feng yang kental berkedip seperti meteorit yang jatuh sepanjang malam. Ledakan, ledakan, ledakan.
Kekuatan jiwa ungu samar yang telah memasuki jiwa Zhao Feng benar-benar dihancurkan oleh petir kesengsaraan Dewa Zhao Feng yang abadi dan abadi. Pada saat yang sama, cahaya keemasan muncul di mata kiri Zhao Feng saat dia mengedarkannya secara maksimal. Warna emas gelap yang melamun tiba-tiba berkedip di mata kiri Zhao Feng. Sol Linglung, gelombang kuat kekuatan jiwa ungu samar dilepaskan melalui maksud mata Zhao Feng, dan itu menutupi Ji Dengtian. Ini adalah, langkah kaki Ji Dengtian menjadi tidak stabil saat dia melihat Zhao Feng dengan kaget. Ini adalah Purple Star Daisku. Ji Dengtian berteriak saat kepanikan menutupi wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda tahu teknik rahasia keluarga Ji? Petik 2. Ji Dengtian tidak tahu harus berkata apa. Yuan sejati yang beredar di dalam tubuhnya telah pecah menjadi kekacauan, jadi dia tidak akan bisa menggunakan teknik garis keturunan untuk sementara waktu. Ji Dengtian segera mengedarkan maksud jiwa dan maksud mata dalam upaya untuk menyingkirkan teknik ini. Tidak buruk, Zhao Feng tersenyum tipis. The Purple Star Days adalah sejenis ilusi, jadi tidak sulit bagi Zhao Feng untuk menirunya. Kekuatannya mungkin akan lebih kuat jika dia menggunakannya dengan kekuatan garis keturunan mata jiwa. Hembusan angin kencang muncul. Zhao Feng terlalu fokus untuk mencoba meniru teknik itu. Pada saat ini, aura tinju suci Lord Hundred Refined telah tiba. Meskipun serangan itu jauh, tubuh petir suci Zhao Feng masih bisa merasakan sakit yang menyengat, dan cahaya biru kemasannya mulai redup. Perlindungan petir suci, Zhao Feng mengedarkan kekuatan petir angin dan membentuk penghalang petir yang berderak. Penghalang itu hancur, dan Zhao Feng dibanting ke dinding. Gelombang rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Sosok hitam terus mengisi dengan momentum yang luar biasa, memberi Zhao Feng tidak ada kesempatan untuk beristirahat. Ekspresi Zhao Feng terasa dingin saat dia mengedarkan Wind Lightning True Yuan miliknya dan mengepakkan Scarlet Wings of Lightning. Dia menjadi seberkas petir merah-merah dan bentrok dengan Dewa Suci 100 halus. Jika bukan karena fakta bahwa teknik energi mental Ji Dengtian telah mempengaruhinya dan menyebabkan kekacauan dengan Yuan sejatinya, mengurangi pertahanan tubuh petir suci secara dramatis, Dewa Suci 100 halus tidak akan dapat melakukan begitu banyak kerusakan. Namun, tidak ada yang penting sekarang karena dia telah mempelajari teknik rahasia keluarga Ji. Zhao Feng diam-diam mengedarkan petir air dan kayu angin untuk menyembuhkan luka yang baru saja dia terima. Jari kekaisaran yang merajalela, pukulan kekuatan langit yang berkobar, langkah tanpa bayangan sutra langit. Petik 2. Secret Lord Hundred Refined tidak berhenti sama sekali, dia hanya melanjutkan aliran serangannya. Sosok telapak tangan, dan kaki mengelilingi Zhao Feng. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan gunung dan membelah sungai. Tubuh petir suci, perlindungan petir suci. Petik 2. Zhao Feng mengedarkan tubuh petir suci secara maksimal, dan cahaya kilat keemasan yang cemerlang melintas di sekitar permukaan tubuhnya. Penghalang petir mengelilingi tubuhnya dan menyebabkan angin menderu dan petir berderak. Zhao Feng tidak peduli teknik apa yang digunakan Secret Lord Hundred Refined, dia akan menghadapi semuanya secara langsung. Ledakan, ledakan, ledakan. Perlindungan petir suci di sekitar tubuh Zhao Feng meledak dan melepaskan sambaran petir yang brilian yang menyingkirkan semua kekuatan suci di dekatnya. Secret Lord Hundred Refined mengungkapkan senyuman dingin. Dia tidak akan tertipu lagi setelah menyaksikan teknik rahasia pertahanan Zhao Feng. Pukulan ilahi yang menghancurkan langit. Secret Lord Hundred Refined memadatkan semua inten ke tangan kanannya, dan tekanan yang bisa memanggil badai berkumpul dan melesat seperti gunung yang dilemparkan ke udara. Setelah menggunakan gerakan ini, jelas aura Secret Lord Hundred Refined menjadi lebih lemah. Tinju kekuatan petir suci, Zhao Feng mengedarkan simbol petir kesengsaraan dewa dan petir kuno dalam dimensi inti kristalnya. Petir ilahi paling asli dan kuat berkumpul di tinju Zhao Feng, dan dia meninju seperti lautan petir. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang kehancuran yang kuat mengirim Zhao Feng dan Dewa Suci 100 halus terbang ke dinding. Wajah Ji Dengtian menjadi pucat pasi. Dia dengan cepat mundur beberapa ratus meter dari ledakan dengan ekspresi bingung. Pertarungan jarak dekat melawan Dewa Suci 100 halus dan tidak dirugikan. Suara Ji Dengtian bergetar, dia benar-benar tidak percaya. Secret Lord Hundred Refined mungkin tidak menggunakan kekuatan penuhnya pada pertukaran pertama, dan Zhao Feng juga menggunakan teknik terbangnya untuk meniadakan beberapa serangan Secret Lord Hundred Refined.
Namun, dalam pertukaran barusan, Dewa Suci 100 halus menempatkan semua kekuatannya ke dalam teknik tingkat surga, namun dia hanya setara dengan Zhao Feng. Seseorang harus tahu bahwa Secret Lord 100 Refined bukan sembarang Lord Suci, dia berasal dari keluarga Cao, salah satu dari 8 keluarga besar. Keluarga Cao khususnya adalah keluarga yang berspesialisasi dalam pertempuran, dan mereka berfokus pada kerusakan fisik. Keterampilan pertempuran jarak dekat mereka adalah yang terbaik di antara 8 keluarga. Ini tidak mungkin benar. Dia masih memiliki garis keturunan mata berbasis jiwa yang menakutkan, namun dia memiliki kemampuan untuk melawan seorang dewa suci dalam pertempuran jarak dekat. Petik 2. Seluruh tubuh Ji Dengtian mulai bergetar. Matanya redup, dan dipenuhi dengan kewaspadaan dan ketakutan. Dia tidak berani melakukan apapun karena dia mungkin menarik perhatian Zhao Feng, yang akan menyebabkan hasilnya sama dengan Ji Bai. Ledakan, ledakan. Kedua sosok itu melompat keluar dari lubang mereka di dinding dan bentrok sekali lagi. Zhao Feng, saya akan melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Secret Lord 100 Refined mengertakkan giginya dan mendengus dengan dingin saat dia menggunakan teknik bertarungnya. Dia melihat Zhao Feng sebagai ahli dengan level yang sama sekarang. Pertahanan fisik Zhao Feng sangat mengerikan dan bahkan melampaui keluarga Xi. Dia tidak akan bisa menang dalam waktu singkat. Namun, perbedaan antara Void God Realm dan Mystic Light Realm terlalu besar. Tubuh suci alam cahaya mistik memiliki kemampuan pemulihan yang kuat, dan kekuatan suci cahaya mistik dapat memengaruhi jiwa. Bahkan jika Zhao Feng kuat, dia harus melakukan lebih dari sekedar menyerang, dia juga perlu mempertahankan tubuh petir suci dan menyembuhkan luka-lukanya, yang akan menggunakan yuan sejatinya seperti air yang mengalir ke sungai. Hehe, senyuman gembira muncul di wajah Zhao Feng. Zhao Feng merasa sangat puas bertarung melawan Dewa Suci 100 halus, dan darah di dalam tubuhnya sudah mulai mendidih. Karena tekanan dari dimensi kuno ini, Secret Lord 100 Refined hanya bisa menggunakan 40% dari seluruh kekuatan tempurnya. Zhao Feng tidak menggunakan teknik garis keturunan mata jiwa, dia hanya bertarung melawannya dalam pertempuran jarak dekat. Api seperti kaca tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Zhao Feng, dan aura panas yang menakutkan dilepaskan. Zhao Feng sepertinya menjadi terik matahari yang mengeluarkan nyala api yang terang. Suhu di dalam jalur mulai naik. Ini adalah Blood Devil Sun Bloodline. Secret Lord 100 Refined mengungkapkan ekspresi tertegun. Mengapa Zhao Feng memiliki garis keturunan dari keluarga Tai? Ledakan, ledakan. Zhao Feng seperti penguasa iblis yang menyala-nyala saat dia mengepakkan sayap petirnya dan terbang. Serangannya sangat eksplosif. Zhao Feng mengulurkan tinjunya dan melepaskan gelombang api berwarna darah yang dikelilingi oleh petir, dan itu mulai membakar dan mengikis segalanya. Kekuatannya setara dengan teknik pertempuran Secret Lord 100 Refined. Saat mereka bentrok, Dewa Suci 100 halus merasa bahwa beberapa esensi darah dan energi di dalam tubuhnya disedot oleh Zhao Feng. Sementara itu, warna wajah Zhao Feng pulih sedikit. Meskipun hanya sedikit energi dan esensi darah dari tubuh suci cahaya mistik yang tersedot, kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat kuat, dan itu sangat membantu mereka di alam dewa kekosongan. Ini adalah keturunan matahari iblis darah yang sempurna dari keluarga Tai. Secret Lord 100 Refined tertegun, dan dia menarik diri dari Zhao Feng. Menjadi seseorang dari salah satu dari 8 keluarga besar seperti keluarga Tai, dia memahaminya dengan sangat baik.